Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan bahwasanya di modul 3 atau jurnal filosofi pendidikan dan pendidikan nilai yang terbaru dari Kemdikbud bagian dasar Pamukti ya, yang bagian menterinya di sini tes sebetulnya ini terbaru ya, beda dengan tahun 2024 kemarin yang PPG. Di sini menurut saya agak emang kalau misalnya kita terlalu pandang itu puyeng, tapi kalau misalnya kita pahami ternyata mudah gitu ya. Nah, intinya kan di tiap topik itu atau tiap modul ya, bukan modul topik ya, kayaknya topik itu ada bagian-bagian PDF yang perlu di-download ya. Nah, Bapak Ibu download masing-masing contoh yang Ki Hajar Dewantara tentang filosofinya bisa dimasukin tuh ya. Contoh ambil modul 3 yang topik 1 ya. Nah, nanti tinggal download, pahami di tiap PDF-nya itu, baru dimasukkan poin-poin pentingnya ya. Seperti contoh di modul 3 itu kan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, jelasin seperti apa sih kita kan dituntut di situ sebagai guru penggerak ya, atau bahasanya itu guru yang mau jadi profesional PPG ini untuk mampu merancang dan mengelola sebuah program itu kan yang berdampak pada murid ya, yang intinya yang bermakna lah gitu, seperti itu. Yang kedua, definisi program yang berdampak pada murid itu seperti apa itu kan. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Oke, itu kan ada di PDF-nya. Oke, yang ketiga, terus tujuannya apa sebagai pengelolaan program berdampak tersebut itu dijelasin lagi ya. Itu ada di sana juga, tapi kalau misal mau simpelnya pakai kalimat kita aja gitu, nggak perlu nggak berpatokan pada PDF di modul tersebut atau topik tersebut. Nah, baru sebutkan langkah-langkah pengelolaan program penggeraknya. Nah, dalam modul ini kan ada berapa sih? Ada 5 perasaan ya, ada 5 ya. Di sini kan ada mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melibatkan berbagai pihak, menjalankan program serta mengukur dampak dan berkelanjutan atau evaluasi. Terus sampai ke karakteristiknya apa, banyak ya. Intinya ini menjelaskan tiap PDF yang ada di topik. Terus berikutnya uraian dengan lengkap modul 3.2 ya. Di sini membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, definisinya dijelaskan secara lengkap. Apa sih itu kan terkait peran guru sebagai pemimpin tuh dijelasin. Pengelolaan sumber daya itu apa, jelasin juga. Ini mirip sama kayak proposal skripsi intinya ya kalau di modul 3. Terus sebagai pemimpin dijelasin juga. Terus sampai jenis-jenis sumber daya apa yang ada di pendidikan itu ada manusia, fisik, non fisik, dan sosial relasional. Prinsipnya apa, kan berpihak pada murid, efisien, kolaboratif, inovatif. Contohnya apa di kapasitas sekolah. Nah, saya mengambil itu kemarin kelas 4. Jadi sebagai pendidikan Pancasila kelas 4, saya menghadapi keterbatasan olahraga. Jelasin semua kayak gitu ya. Ini harus terlibat semua siswa dari komediannya maupun sumber daya yang ada di sana gitu ya. Bisa jadi peran anak-anak atau rekan sejawatnya kayak gitu. Lanjut semuanya ini sama ya, semua modul yang atau topik itu dibahas satu persatu di sini ya. Terus intinya ini semua tampilan yang ada di sini adalah di PDF Bapak Ibu, karena ini membahas pembelajaran bermakna yang mendalam, artinya filosofi ya. Semuanya seperti itu. Terus lebih banyak karena sampai selesai ya. Di modul berapa tuh ada, di modul sampai di 3.9 ya, membangun jejaring dan kemitraan ya. Karena kan di sekolah itu perlu adanya mitra ya, pengalaman dari antar pendidik atau antar sekolah maupun di masyarakat luas, karena kan di situ berdampak secara mendalam pembelajarannya kepada masyarakat dan anak ya. Banyak tuh ya, ada ini banyak sih, tinggal pelajari aja di PDF-nya. Terus manfaatnya apa sih, jelasin sponsorship dan sebagainya tuh, karena dijelaskan ada komunitas, dijelasin juga. Terus sampai ke bagian terakhir refleksi dan kesimpulan ya.
tuh referensinya disebutin juga. Baru deh RPP rencana pembelajaran, bukan RPP, RPL ya, RPL berbasis cultural responsive teaching. Dijelasin lah di situ siswa dapat merasakan makna keragaman. Ini kan maksudnya kepada tadi itu apa, modul berapa ya ini ya, berdampak pada siswa gitu. Siswa tuh kayak keragaman sukunya, agama, ras dan sebagainya ya. Prinsip CTR apa aja, kegiatan ini sampai ke penutup asesmen juga. Sama kayak RPP, cuma bedanya ini sih secara simpel. Baru deh di sini laporan balik terakhirnya beres, habis itu udah di-upload. Insya Allah validasi 0% plagiarisme nanti ya. Mainkan aja apa tuh namanya SPOK-nya, subjek, predikat, objek dan keterangan. Terima kasih, semoga jadi semangat Bapak Ibu yang kesusahan di modul 3. Insya Allah semuanya validasi dan lulus sertifikasi, amin.